Halo sobat anime, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan sorry baru bisa upload karena memang baru ada kesempatan untuk upload. Jadi ya udahlah, ketika ada kesempatan langsung kita bikin. Lagi sibuk-sibuknya cuy, minggu-minggu ini gue sibuk banget. Dan ya sudahlah, ketika ada waktu langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya, langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Luchogi dia sedang menghadapi salah satu murid terbaik yang dimiliki oleh sekte pedang. Tapi di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya, Luchogi dengan cukup mudah dia dapat melupakannya. Tapi ternyata Luchogi dia juga diawasi oleh mereka yang berasal dari asosiasi Purple Moon. Dan di sini ketika Luchogi ingin mengalahkan orang itu, ternyata dia dilindungi oleh seekor beast tingkat tinggi yang tidak kasat mata. Dan ketika Luchogi akan melakukannya, di sini ternyata bis itu langsung dihancurkan oleh Nona Xian yang ternyata dia tahu kalau ada bis yang sedang memantau mereka. Dan kini Luchogi dia harus menghadapi kultivator iblis itu. Dan untuk bocah Chenki tentunya itu cukup mudah karena memang saat ini dia telah dilumpuhkan. Dan untuk kultivator iblis ini dia tidak menyangka kalau ternyata Luchogi dapat melihatnya, dapat mengetahui keberadaannya, karena memang dia juga nggak tahu kalau ternyata dia harus berselisih juga dengan Luchogi karena memang sebelumnya dia hanya diutus oleh pimpinannya, seniornya hanya untuk mengawasi Master Menara. Dan kenapa aku harus berselisih dengan Luchogi? Ucap dari pria tua ini karena memang misi utamanya hanyalah mengawasi Master Menara dan mengambil soul jadi ketika ada sebuah kesempatan. Tapi ketika dia harus melawan Luchogi tentunya membuatnya kesal dan dia juga tidak terima. Namun yang masih mengganjal pikirannya adalah bagaimana bisa Luchogi menemukannya. Padahal sejatinya kini aku mendapatkan sebuah metode untuk dapat membangkitkan mereka yang sudah tiada. Dan ini segera harus dilaporkan kepada pimpinan kelompok. Ucap dari sosok pria bertopeng itu. Maka dari itulah dia tidak punya pilihan lain selain harus menghadapi Luchogi dan juga membawa kabur informasi ini. Dan untuk dapat melakukannya dia pun kini berteriak Black Dagger. Ucap dari orang ini yang kini dia pun memanggil sesuatu yang muncul dari bawah air. Muncul dari bawah air itu, dan itu jelas adalah sosok yang cukup besar. Dan ini adalah monster peliharaan yang dia miliki. Namun untuk kultivator iblis ini dia pun tahu jika hanya mengalahkan Luchogi itu bukanlah menjadi masalah, mengingat level kultivasi yang dia miliki. Tapi yang menjadi masalah adalah wanita itu. Dia ada di rank 6 dan itu sungguh menakutkan. Ucap dari kultivator iblis ini. Dan ketika dia ingin kabur, tentunya Luchogi tidak mungkin membiarkannya karena bocah itu dia masuk ke dalam misi yang harus diselesaikan. Dan dia juga tahu kalau sosoknya kini mencoba untuk melarikan diri dengan monster yang ada bersama dengan dirinya. Tentunya itu tidaklah mudah karena aku memiliki kemampuan air. Ucap dari Luchogi kini membuat mereka sosok makhluk besar itu berserta dengan kultivator iblis yang ada di atasnya juga tidak dapat bergerak karena Luchogi dapat mengendalikan semua bentuk cair termasuk apa yang ada di dalam tubuh dari pria itu. Dan tahu kalau saat ini tubuhnya tidak bisa bergerak membuat dia pun kesal dan dia hanya dapat melepaskan kekuatan spiritualnya saja untuk dapat mengalahkan Luchogi. Tapi di sini dengan cukup mudah Luchogi dia mematahkan itu semua. Apa ada lagi yang kau miliki? Kultivator iblis tingkat 4. Ucap dari Luchogi. Dan untuk pria ini dia pun kesal ketika Luchogi dapat mematahkan serangan spiritualnya pula. Tapi itu cukup untuk dapat membantalkan kekuatan spiritual yang dilepaskan juga oleh Luchogi. Dan itu membuatnya kesal dan dia kini melepaskan sebuah serangan api hitam miliknya untuk dapat menghancurkan Luchogi yang ada di depannya. Mau bagaimanapun kau hanya ada di rank 3 dan kau tidak mungkin dapat melawan api hitam ini. Ucap dari pria tua itu. Tapi untuk Luchogi dengan kemampuan spiritual air miliknya dia pun dapat membelah api hitam itu. Ya memang untuk seorang kultivator tingkat 3 biasa tentunya itu tidak normal bagi mereka menggunakan kemampuan yang seperti ini. Mereka tidak mungkin dapat mengalahkan demonic beast tingkat 4. Bahkan kultivator tingkat 4 saja mungkin mereka tidak mampu. Tapi aku ingatkan sekali lagi, aku bukanlah orang normal. Ucap dari Luchogi. Tapi di sini untuk kultivator iblis itu dia pun menggunakan teknik esensi miliknya untuk dapat melepaskan serangan yang cukup kuat ke arah Luchogi. Tapi sebelum dia melepaskan serangan itu di sini Luchogi tiba-tiba saja muncul tepat di belakang kultivator iblis itu dan dia akan melakukannya. Tapi sayangnya Luchogi tidak berhasil melakukannya karena memang saat ini kultivator iblis itu dia menggunakan demonic beastnya untuk dapat menghentikan Luchogi hingga membuat Luchogi kini harus tarik mundur sejenak. Dan untuk kultivator iblis ini ketika ada sebuah celah dia pun memutuskan untuk kabur bersama dengan demonic beast miliknya.
Jika saja bukan karena wanita rank 6 itu, aku pasti akan segera menghabisinya. Ujar dari orang ini yang kesal. Tapi di sini melihat perselisihan yang dilakukan oleh Lee Chogi membuat gadis Kian tidak menyangka kalau ternyata kultivator iblis itu sungguh sangat kuat. Gila, kultivator iblis itu memang sekuat ini. Gila, ujar dari gadis Kian. Bahkan saat ini dia juga meragukan kemampuan yang dia miliki. Jika saja dia yang ada di posisi dari Lee Chogi, dia juga tidak yakin dengan kemampuan yang dia miliki dapat mengalahkan kultivator iblis itu. Walaupun dia juga ada di rank 4 pula. Tapi di sini melihat Lee Chogi yang saat ini sedang berselisih dengan kultivator iblis itu yang mencoba untuk kabur, membuat Kian dia pun berpikir dan juga bertanya-tanya di dalam hati apa yang akan segera dilakukan oleh paman Lu. Mengingat kultivator iblis itu mencoba untuk melarikan diri. Tapi untuk Lee Chogi, dia pun tersenyum saja karena sejatinya ini semua ada di atas air. Ujar dari Lee Chogi. Dan di sini ketika kultivator iblis itu mencoba untuk terus melarikan diri, mengambil jarak, dan di sini dia juga menyadari kalau ternyata Lee Chogi terus mengembernya dari belakang. Kau hanyalah serangga dan kau berani-beraninya mengejarku walaupun rankmu cukup kecil. Ada asal menyebalkan. Ujar dari kultivator iblis itu yang kini tiba-tiba aja dia pun memutar arah dan dia kini menyiapkan sebuah serangan di mulutnya melalui demonic beast miliknya. Dan untuk Lee Chogi, kau memutar arahkah? Sepertinya kau ingin segera selesai. Ujar dari Lee Chogi. Dan ketika kultivator iblis itu demonic beastnya akan melepaskan sebuah serangan di sini, Lee Chogi dia juga melepaskan serangan counter yang membuat iblis ini dia tidak dapat bergerak. Apa-apaan ini? Dan dia kini langsung kembali melenyapkan sebuah segel di lengannya untuk dapat melepaskan teknik andalannya. Dan itu memang terlihat cukup mengerikan pula. Kultivator rank 6 itu harusnya dia sudah cukup jauh. Dan sekarang ini adalah kesempatanku untuk menghabisinya. Ujar dari orang ini yang segera ingin menghabisi Lee Chogi. Dan di sini untuk Lee Chogi yang melihat itu semua, dia pun hanya tersenyum saja karena memang dengan cukup mudah dia pun kini kembali muncul tepat di hadapan kultivator iblis itu. Dan melihat Lee Chogi yang berani muncul tepat di hadapannya tentunya membuatnya pun kesal. Dan dia juga berujar, kau berani-beraninya kau muncul tepat di hadapanku, rasakanlah teknik esensi explode milikku, ucap dari kultivator iblis itu. Tapi ketika dia akan menyerangnya di sini Lee Chogi, tentunya itu sangat mudah untuk dapat dibatalkan oleh dirinya karena kultivator iblis itu dia menggunakan teknik esensi. Dan untuk Lee Chogi dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan apapun itu dalam bentuk cair. Hei, kau ingin menggunakan ini? Hayolah, ini semua ada di bawah kendaliku, ucap dari Lee Chogi yang kini pun dia dapat dengan sangat mudah membatalkan itu semua. Bahkan dengan satu gerakan saja Lee Chogi dia membuat kultivator iblis itu langsung wassalam. Dan di sini dia pun langsung juga mendapatkan notifikasi sistem call mission complete, yang artinya dia telah menyelesaikan misi yang ada di tempat ini. Satu misi, tapi misi satu lagi masih ada. Tapi di sisi lainnya di asosiasi para Moon di sebuah altar di sini, pimpinan yang ada di tempat ini dia pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan dia juga merasakan kalau saat ini salah satu bawahannya telah tiada. Itu Chongyan, ujar dari kultivator iblis ini. Dia tidak menyangka kalau ternyata salah satu bawahannya yang merupakan ternyata itu adalah adiknya juga telah binasa, yang membuat dia benar-benar murka dan tidak terima. Tapi dia juga dapat melihat kalau ternyata adiknya berakhir dengan benda itu. Dan itu membuatnya berujar, bukankah itu sama seperti yang disebutkan oleh orang tua itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ujian dari orang ini yang benar-benar kesal dan tidak terima. Bukankah aku hanya memerintahkanmu untuk mengikuti orang-orang dari Heavenly Secret? Dan kenapa kau bisa berpapasan dengan orang ini? Ujian dari patua ini yang benar-benar murka ketika dia melihat adiknya harus berakhir dengan kondisi yang seperti itu. Dan itu membuatnya benar-benar murka. Bahkan dia saat ini bukan cuma murka kepada Lee Chogi tapi juga murka kepada Master Menara. Kalian berdua lihat saja balasannya, ucap dari orang tua ini yang kesal dan tidak terima ketika saudaranya adiknya harus tamat. Sedangkan di sisi lainnya saat ini
Untuk Patua Master Menara, dia juga tidak menyangka kalau ternyata salah satu lagi bidang caturnya juga telah dijatuhkan oleh Lu Chogi. Tidak Lu Chogi. Siapa kau sebenarnya? Ujar dari orang tua ini yang shock melihat Lu Chogi yang sungguh sangat gila seperti ini. Melihat bidang caturnya Cengki telah dijatuhkan, dan begitu juga dengan kultivator iblis itu. Tapi di sini melihat Master Menara yang sepertinya seperti ini benar-benar marah dan ketakutan dan murka, membuat gadis yang ada bersama dengan dirinya dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa? Hei, Lu Chogi, apakah itu adalah Lu Chogi yang asalnya dari sektemu? Ujar dari gadis ini. Tapi di sini dia juga pernah melihat gambaran dari Lu Chogi, dan itu terlihat sungguh sangat luar biasa, dan semakin kau melihatnya tentunya kau semakin terpesona. Ujar dari gadis ini, tapi dia juga sadar kalau tidak boleh seperti itu. Aku harus profesional walaupun dia tampan, tidak boleh. Ujar dari gadis ini. Tapi di sini dia juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Master Menara sampai mengerikan seperti ini. Benar-benar murka. Padahal menurut informasi yang aku dapatkan, Lu Chogi dia hanya ada di rank ketiga, dan hanya rank 3 itu, apakah itu benar-benar cukup membuat Master Menara sampai seperti ini? Ujar dari tetua itu. Tapi di sini dia pun berpikir kenapa Master Menara sampai seperti ini? Apakah ada sebuah rahasia besar di balik ini semua? Lu Chogi. Ada apa? Ujar dari orang ini, tetua menara itu. Tetapi untuk Master Menara, karena memang bidang caturnya juga telah dijatuhkan oleh Lu Chogi berserta dengan kultivator iblis itu, dia pun meminta kepada gadis ini untuk ikut pergi bersama dengan dirinya. Sudah, ayo kita pergi. Ujar dari orang tua itu. Sedangkan di atas arena sendiri, di atas sungai itu saat ini, demonic beastnya dia pun meraung murka ketika pimpinannya ataupun tuannya telah berakhir, dan dia juga memiliki sikap yang cukup aneh karena memang saat ini dia malah ingin melahap majikannya sendiri, dan itu adalah hal yang cukup wajar bagi para demonic beast. Tapi untuk Lu Chogi yang melihatnya, dia agak sedikit menyayangkan karena dia tahu para kultivator iblis itu mereka memiliki banyak harta karun, dan tentunya akan sangat disayangkan jika diambil oleh demonic beast itu. Ucap dari Lu Chogi. Maka dari itulah di sini dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi saat ini XP ku ataupun magic power ku juga telah habis. Tapi itu bukanlah sebuah masalah. Ucap dari Lu Chogi, dan dia pun kini mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau misi level up juga telah selesai, dan apakah dia akan menerima sebuah hadiah? Yosh, tentu saja tidak, dan aku akan segera melakukan level up lagi. Ucap dari Lu Chogi yang kini dia pun melakukan sebuah penelusuran, dan dia kini ada di rank 4, yang artinya semua magic power yang udah habis juga langsung terreset, dan kini dia pun kembali mengeluarkan itemnya dan dalam satu gerakan makhluk itu juga langsung tamat. Demonic beast itu langsung tamat seperti yang diharapkan oleh diriku. Aku sudah ada di rank 4, dan demonic beast itu sebelumnya memang mengganggu dan sulit untuk dapat dikalahkan, tapi untuk saat ini hanya dalam satu gerakan semua berakhir. Ucap dari Lu Chogi, dan di sini Lu Chogi dia juga tahu ini agak sedikit merepotkan jika para kultivator iblis itu mereka tahu siapa yang melakukannya, dan tentunya mereka pasti ingin mencoba membalaskan ini semua kepada sektemu, dan tentunya ini akan menjadi merepotkan. Jadi aku akan menggunakan teknik yang biasa digunakan oleh Dongli untuk menutupi ini semua, dan dengan kemampuannya Lu Chogi dia menghilangkan jejak itu, dan dia juga mengambil cincin spiritual yang dimiliki oleh kultivator iblis itu. Yosh, akhirnya mendapatkannya, dan selanjutnya serahkan ini kepada Dongli, dan aku yakin pasti dia akan senang melihat ini. Ucap dari Lu Chogi, dan sekarang Yosh, sudah saatnya menyelesaikan masalah Cengki. Ucap dari Lu Chogi. Sedangkan Cengki sendiri saat ini soldier. Ucap dari Cengki yang saat ini dia pun meraung-raung, dan dia hanya meminta soldier. Dan ketika Lu Chogi datang di sini, Nona Xian dia pun mengatakan, lihat, dia sudah mulai gila. Dia dari tadi hanya bisa mengulangi kalimat-kalimat itu. Ucap dari gadis Xian ini yang mengatakan kalau dia juga nggak bisa menggali informasi apapun. Tapi untuk Lu Chogi, dia pun juga tersenyum ketika dia melihat ke sekitar kalau ternyata di tempat ini juga sudah cukup ramai. Dan ini adalah hal yang memang dicari-cari juga oleh dirinya. Kami telah menyebabkan sebuah keributan dan banyak orang yang datang, dan itulah yang aku inginkan. Ucap dari Lu Chogi. Tapi di sini Nona Xian dia juga tahu kalau mereka kini telah dikelilingi oleh banyak kultivator lainnya yang ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir kalau mereka akan ikut campur karena aku telah memblokir area ini. Ucap dari gadis Xian itu, dan itu membuat Lu Chogi dia berjalan. Yosh,
Terima kasih Babs, ucap dari Lu Xiaogi yang membuat Xian dia pun tersipu juga. Tapi di sini Lu Xiaogi dia juga harus menyelesaikan ini semua dan dia juga berujar, wow. Ada apa? Kau ingin soal jade kah? Tapi izinkan aku dulu bertanya kepada dirimu, apakah kau ingat dengan sektemu? Ucap dari Lu Xiaogi. Tapi untuk sosok Cengki, tentunya dia nggak tahu siapa itu sektemu, apa itu sektemu, kagak tahu, yang membuat Lu Xiaogi dia pun kesal. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi ketika Lu Xiaogi mengatakan seperti itu, di sini Cengki malah menyebalkan, di mana dia berujar, tebak sendiri apa yang terjadi waktu itu, tebak, ucap dari Cengki yang membuat Lu Xiaogi tentunya kesal. Hei, apakah kau pikir aku tidak tahu? Ucap dari Lu Xiaogi. Kau melakukan sesuatu yang tidak benar. Kau merekrut sekte-sekte kecil yang ada di sekitarannya dan kau membawa mereka. Tapi nyatanya kau lah yang melakukannya. Kau yang telah mengambil mereka, tapi kau lah yang tidak. Kau benar-benar tercelah. Kau ingin menggunakan sekte kecil sebagai sesuatu untuk dapat menyembunyikan sosok keberadaanmu. Dan dengan tanganmu sendirilah kau yang menyelesaikan mereka semua. Ucap dari Lu Xiaogi yang membuat sosok Cengki dia pun shock. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana kau tahu? Ucap dari Cengki. Tidak. Seharusnya tidak ada satu orang pun yang tahu tentang hal ini. Peristiwa beberapa tahun lalu itu. Aku tidak hanya mengetahuinya, tapi aku tahu juga kenapa kau melakukan ini semua. Ucap dari Lu Xiaogi yang membuat Cengki dia pun shock. Dia tidak menyangka bagaimana bisa ada orang lain tahu tentang peristiwa apa yang dia lakukan beberapa tahun lalu. Tapi untuk Lu Xiaogi dia pun mengatakan, kau hanya ingin melakukan sebuah tugas pengkhianatan yang berasal dari sekte pedang. Dan di tempat itu juga ada seseorang yang mendukungmu. Dan kemungkinan kau melakukan ini semua agar kau dapat bergerak bebas tanpa sebuah kecurigaan. Ucap dari Lu Xiaogi yang mengejutkan bagi bocah ini. Dan mendengar itu semua membuat Xian dia pun tidak menyangka kalau ternyata ada hal yang seperti itu di sekte pedang. Ada seorang pengkhianat. Tapi di sini Lu Xiaogi dia pun mengatakan, ya tentunya itu ada. Tapi itu bukan cuma satu. Sambut dari Lu Xiaogi. Apa? Jadi beberapa dekade ini sebenarnya apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Ucap dari gadis Xian ini yang bingung kenapa ada pengkhianat di sekte pedang dan kenapa mereka ingin membuat sebuah kekacauan. Tapi di sini untuk Lu Xiaogi dia berujar, dasarkan informasi yang aku miliki, aku tidak sepenuhnya yakin juga. Tapi kini Lu Xiaogi dia pun tahu itu semua karena memang dulu ketika dia masih menjadi seorang player, dia pun mendapatkan sebuah informasi tentang King Zhou. Walaupun dulu dia ketika menjadi player, dia adalah player dari daerah Beizhou, tapi dia tidak menyangka juga kalau ternyata dia mendapatkan informasi tentang King Zhou. Dan di situ dia pun mendapatkan dari sebuah forum kalau ternyata Cengki dia adalah bos mini dan dia adalah bos yang ada di rank 7 dan artinya dia sungguh sangat kuat. Bahkan para player-player yang ada di King Zhou juga mereka tidak dapat mengalahkannya, dan itu membuat Lu Xiaogi ketika dia menjadi player dia pun menganggap kalau orang-orang yang ada di King Zhou sungguh sangat menyedihkan. Tapi ketika dia membaca forum itu lebih detail lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata ada pengkhianat besar di sekte pedang. Walaupun Cengki adalah murid dari master sekte, tapi tetap ada sebuah pengkhianat di tempat itu. Dan pengkhianatnya juga bukan cuma satu, tapi ada beberapa pengkhianat juga di sekte pedang dan mereka juga berniat untuk melakukan sebuah kekacauan. Dan itu juga berhubungan dengan pedang Hades yang membuat Lu Xiaogi dia pun benar-benar tertarik juga dengan kondisi yang ada di King Zhou ketika dia masih menjadi seorang player. Tapi ketika dia ingin melihat lebih detail lagi tentang apa semua di balik ini semua, ternyata hal itu tidak terjadi. Lu Xiaogi gagal mendapatkan informasi itu karena ketika dia sedang ingin membaca, dia pun mendapatkan tamu dan tamunya adalah Lin A. Ya, Lin A ini adalah sosok wanitanya Lu Xiaogi di real life di kehidupan dia yang sebelumnya. Dan sekarang untuk Lin A, dia memang adalah murid dari sektemu pula. Dan di sini Lin A dia pun datang tepat waktu ketika Lu Xiaogi sedang ingin mencoba membaca lebih detail tentang Cengki. Lin A datang dan dia juga menggoda Lu Xiaogi yang membuat Lu Xiaogi akhirnya gagal membaca tentang latar belakang dari Cengki. Kenapa Cengki jadi seperti ini? Dan ini jelas membuat Lu Xiaogi agak sedikit kesal, tapi enak juga. Tapi ya gimana? Dan itu hanya dapat membuat dirinya agak sedikit menyesal juga. Lin A dia datang saat tepat waktu dan aku jadi tidak punya waktu untuk dapat mengumpulkan informasi itu. Dia datang terlalu
asik. Jadi ya gimana gitu. Ucap dari Lee Seok-gi pula ketika dia ingin membaca tentang biodata dari Cenki dan latar belakangnya, ternyata keburu Lin Ah datang dan mereka melakukan kultivasi ganda. Jadi ya Lee Seok-gi nggak fokus lagi tentang Cenki. Dan kini kembali lagi nih ke cerita utama saat ini. Cenki dia pun tahu kalau saat ini Lee Seok-gi ingin menghabisinya, tapi dia juga tahu kalau saat ini mereka sedang dipantau oleh banyak orang, dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga ada yang berasal dari sekte pedang. Bahkan murid-murid dari sekte pedang, mereka juga menyadari kalau ternyata sosok yang sedang dihadapi oleh Lee Seok-gi adalah senior mereka yang berasal dari sekte pedang juga. Itu bukankah dia terlihat seperti senior Cenki? Bahkan saat ini murid-murid dari sekte pedang, mereka juga meminta kepada Lee Seok-gi untuk dapat menghentikan aksinya dan menghentikan sikap yang akan dia lakukan. Apalagi ketika mereka tahu kalau ternyata Lee Seok-gi ingin menghabisi bocah itu, menghabisi senior mereka Cenki itu. Dan di sini untuk Cenki dia pun tahu kalau orang-orang yang berasal dari sekte pedang akan melindungi dirinya. Hai, apakah kau berani melakukannya? Lihat, mereka telah menemukanku, ucap dari Cenki. Dan jika kau berani bertindak impulsif, maka kau jas. Lee Seok-gi kagak peduli. Dia tetap memberikan sebuah serangan yang membuat Cenki agak sedikit shock juga ke kau beraninya. Tapi itu Lee Seok-gi dia nggak peduli dengan itu semua. Melihat Lee Seok-gi yang tidak peduli dengan itu semua dan kembali berniat untuk segera mengakhiri ini semua dengan tangannya sendiri, jelas membuat murid-murid dari sekte pedang mereka juga jadi semakin histeris. Mereka meminta kepada Lee Seok-gi untuk dapat menghentikan itu semua. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi sendiri dia nggak peduli dengan itu semua. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia juga mengatakan kalau dia tahu kalau saat ini Cenki dia sedang dikendalikan oleh orang lain. Mendengar hal itu tentunya membuat Cenki tidak menyangka kalau ternyata Lee Seok-gi tahu kalau saat ini dia sedang dikendalikan oleh orang lain pula yang membatasi pergerakannya. Tapi di sini untuk Cenki dia pun mengakuinya juga. Ya, itu benar. Lantas kenapa memangnya? Apa yang kau ucapkan sebelumnya itu semua benar. Tapi apakah kau berani mengakhiri ini semua? Kau tidak mungkin berani melakukannya. Dan jika kau berani melakukannya, maka kau tidak mungkin dapat menerima konsekuensinya. Dan konsekuensinya adalah sektemu. Sektemu akan dihapuskan dari dataran Tianshuan ini, ucap dari Cenki yang membuat Lee Seok-gi tentunya kesal. Tapi di sini untuk Xian dia pun tahu kalau saat ini ada seseorang yang tiba-tiba saja datang ke arah mereka, dan itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun tahu dengan itu semua dan dia tetap tidak peduli. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan tentang keluarganya yang telah berakhir, bahkan semua sektenya, anggota sektenya juga telah berakhir akibat dari Cenki. Tapi untuk Cenki tentunya kesal dengan kata-kata yang diucapkan oleh Seok-gi dan dia tidak peduli dengan itu semua. Memangnya kenapa? Mereka semua hanyalah serangga, ucap dari Cenki yang membuat Seok-gi dia pun kesal dan tidak terima. Di sela-sela itu juga terlepaslah energi spiritual yang sangat-sangat kuat datang mendekati mereka dan meminta Lee Seok-gi untuk dapat menghentikan ini semua. Dan untuk gadis Xian dia pun tahu kalau sosok yang datang itu adalah kultivator yang ada di ranah 6, yang artinya tingkat kultivasinya sangat kuat. Tapi di sini Untuk Lee Seok-gi nggak peduli dengan itu semua karena dia datang ke tempat ini untuk membalaskan dendamnya, membalaskan kedua orang tuanya. Dan apa yang dilakukan oleh Lee Seok-gi tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Lee Seok-gi berani melakukan aksi di depan murid dari sekte pedang dan melakukannya kepada murid dari master sekte pedang. Nah, itu adalah hal yang sangat mengerikan. Tapi untuk Xian dia pun semakin menyukai paman martialnya yang sangat berani. Tapi melihat Lee Seok-gi yang berani melakukan hal gila seperti itu membuat sosok yang baru datang itu dia benar-benar murka dan tidak terima. Aku menyuruh kau untuk berhenti dan kau berani melakukannya, ujar dari kultivator kuat itu yang tiba-tiba saja datang. Tapi di sini Xianlah yang datang untuk dapat menghentikan orang tua itu. Dan untuk orang tua itu yang datang adalah pria tua ini yang merupakan tetua dari sekte pedang. Dan di sini dia juga tahu kalau saat ini Lee Seok-gi bersama dengan gadis Xian yang ada di ranah 6 pula. Tapi di sini orang tua ini dia pun mengatakan kau hanya ada di rank 6 dan kau baru saja melakukan sebuah penerobosan dan tingkat kekuatanmu juga belum stabil dan kau beraninya menghalangiku, ucap dari orang tua itu. Tapi di sini untuk Nona Xian dia pun kini menyiapkan sesuatu di lengannya sebelum melepaskan serangan yang cukup kuat yang membuat orang tua ini dia pun tahu kalau sosok yang ada di depan ini juga bukanlah orang biasa. Tidak kusangka dia adalah kultivator body refining, ucap dari orang tua ini yang nggak tahu dan tidak menyangka kalau ternyata Lee Seok-gi dilindungi oleh kultivator kuat yang kurang lebih sama dengan dirinya pula. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Ini udah lebih 5 menit, 4 menit, 5 menit. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.